Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini, di mana kita akan membahas konsep dasar entrepreneurship dan technopreneurship. Apa sih entrepreneurship itu? Apa bedanya dengan technopreneurship? Dan bagaimana keduanya berperan dalam dunia bisnis modern? Yuk, kita cari tahu. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship sendiri merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah serta menemukan peluang bisnis baru. Menurut Soeharto Prawiro, pada tahun 1997, entrepreneurship adalah nilai yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha, serta bisa menciptakan sesuatu yang baru dan memberi nilai tambah. Selain itu, seorang entrepreneur harus mampu mengombinasikan sumber daya dengan cara baru untuk memenangkan persaingan. Berikut ciri-ciri entrepreneur yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kreatif dan inovatif, kemudian berani mengambil resiko, berorientasi pada peluang, dan mampu mengelola sumber daya secara efektif. Jadi, kalau kamu punya ide bisnis dan berani mengambil langkah untuk mewujudkannya, kamu bisa banget loh menjadi seorang entrepreneur. Sekarang, mari kita bahas technopreneurship. Technopreneurship adalah bentuk entrepreneurship yang berbasis teknologi. Misalnya, bisnis e-commerce, pengembangan perangkat lunak, atau layanan digital seperti fintech dan edutech. Menurut Posadas pada tahun 2007, entrepreneurship mencakup berbagai sektor, mulai dari semikonduktor hingga aksesoris komputer atau PC. Berikut ciri-ciri dari seorang technopreneur. Yang pertama, menggunakan teknologi sebagai inti bisnis. Berorientasi pada inovasi dan solusi berbagai teknologi, mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang di pasar digital, dan memiliki jiwa wirausaha dan keberanian untuk mengambil resiko. Dengan perkembangan teknologi saat ini, technopreneurship menjadi kunci utama dalam bisnis modern. Startup seperti Gojek dan Tokopedia adalah contoh sukses dari technopreneurship di Indonesia. Technopreneurship memiliki peran penting dalam perekonomian. Beberapa manfaatnya antara lain, meningkatkan daya saing industri melalui inovasi teknologi, membantu UMKM mengadopsi teknologi untuk ekspansi bisnis, hingga mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan technopreneurship, bisnis bisa jadi lebih efisien, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global. Apa saja sih jenis bisnis technopreneur? Nah, di antaranya adalah hardware technopreneur, di mana pengembangan perangkat keras seperti semikonduktor dan komponen komputer. Lalu software technopreneur, bisnis berbasis perangkat lunak seperti aplikasi dan layanan cloud. E-commerce, marketplace, dan toko online berbasis internet. Digital services, fintech, edutech, health tech, dan lainnya. Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Lenovo adalah contoh nyata dari kesuksesan technopreneurship. Apple merevolusi industri dengan inovasi perangkat seperti iPhone dan MacBook. Google mengubah cara kita mengakses informasi dengan mesin pencari dan layanan digitalnya. Sementara Lenovo berkembang dari akuisisi IBM menjadi produsen laptop dan perangkat keras global yang kompetitif. Tidak kalah saing, di Asia sendiri juga memiliki banyak technopreneur sukses. Misalnya Jepang dengan Sony dan Toshiba, Korea Selatan dengan Hynix Semiconductor, Taiwan dengan Acer dan Asus, serta Singapura dengan manufaktur elektronik dan teknologi tinggi Olo Singapura. Nah, di Indonesia, startup seperti Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak telah membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi solusi bisnis dan sosial yang berdampak besar bahkan hingga sekarang. Kelebihan technopreneurship di Indonesia yaitu pertumbuhan pengguna internet dan adopsi digital yang tinggi, peluang besar dalam pengembangan startup berbasis teknologi, dukungan dari pemerintah dalam regulasi dan investasi teknologi. Namun, technopreneurship di Indonesia juga memiliki kelemahan, antara lain ketergantungan pada teknologi luar negeri dan lisensi perangkat lunak asing, rendahnya inovasi dalam pengembangan teknologi lokal, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah. Jadi, meskipun ada tantangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat technopreneurship di Asia. Nah, teman-teman, itulah konsep dasar entrepreneurship dan technopreneurship. Apakah kamu tertarik menjadi seorang technopreneur sekarang?
Dengan kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko, siapapun bisa menciptakan bisnis berbasis teknologi yang sukses. Sekian dari kami kelompok 4, sampai jumpa.